Energy sensor terhadap Dante. Dante langsung ditumbangkan dari Land of Dawn. Tekashi menjadi korban yang selanjutnya. Apakah dia bisa? Yato harus berhati-hati. Damage dari seorang King itu luar biasa. Dan masih ada backup yang bagus dari His. Ini pancingannya bagus banget ya Tekashi barusan ya. Kayak digiring banget, namun sekarang dari Amuni harus menghadapi dua orang sekaligus. Berhasilkah dia bertahan? Berhasilkah dia mendapatkan langsung Karakaji? Tapi ternyata tidak. Itu dia, satu melawan dua, hilang sudah. Yatonya di area mid menjadi korban. Blacksus-nya udah digunakan. Balik lagi ke posisi semula, di mana sekarang Kate kembali again and again mendapatkan keuntungan, namun di bagian bawah udah ada satu korban lagi yang langsung dirubuhkan. Langsung His hilang lagi dari Land of Dawn. Ini King emang luar biasa, posisinya bisa mendapatkan pick off. Dan apakah Dante bisa selamat dari sini? Kita bisa melihat ganking dan flanking juga dari seorang King. Dia langsung mau menuju ke Dante. Apakah dia bisa mendapatkan point kill? Sudah ada dedication dikeluarkan tapi nggak cukup, dan Dante langsung dengan killing spree diamankan oleh teman-teman kita. Dante pun menghilang, di atas ada serangan lagi. Ini kemanapun pemain dari Kate pergi, kayaknya membuahkan hasil gitu loh. Wow. Tertinggal banget GX Squad sekarang, apalagi udah 8-1 dalam kill point. Dan di sini His menggunakan flickernya masih bisa kabur ke sana, tapi Tornado Apartment langsung bisa mengamankan dia juga. 40. Kaja pun lewat satu Divine Judgment yang gak memberikan efek apapun, malah dirinya yang ditembakin. Tapi sekarang GX Squad mereka mulai membalaskan keadaan. Ada dua player dari Kate yang berhasil mereka ambil. Yes, tapi tetap aja Kid masih memegang kendali dalam segi gol juga. 3.000 di atas GX Squad di menit yang kelima. Dan sekarang mereka juga mengamankan objektif selanjutnya, yaitu di Turtle. Nih di area Turtle sendiri udah berhasil dimakan. Cuman sekarang di bagian bawah mulai berkumpul beberapa pemain loh. Dari case-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Blacksus-nya tadi udah dikeluarkan juga oleh Prime. Prime-nya mundur lagi. Ada Maika, Ring of Order-nya nyangkut. Sanguine Claw dikeluarkan, nggak connect ke arah siapapun. Langsung dikeluarkan juga ke arah satu dari Tonapart Memory. Tapi damage-nya karena stack-nya masih belum kumpul, masih belum begitu sakit. Coba lihat Estes-nya terus-terusan memberikan heal, tapi lama-kelamaan sebanyak-banyaknya heal. Kalau damage-nya jauh lebih banyak yang masuk juga akan hilang. Bahkan double kill masih didapatkan juga oleh Brody. Pertempuran yang begitu dimonopoli oleh pemain dari Kate. 4 tukeran 0, dan rotasi dari King tuh dia dari atas loh. Jadi pas mereka lagi ngumpul di bawah, King itu masih di atas ngambilin buff dari teman-teman GX Squad, dan dia bisa masuk on time banget untuk mengasih damage yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa memenangkan tim fight itu. Apa yang terjadi itu Om Awal? Yes, dimana memang ini gak ada damage output sih dari GX. Lebih ke arah mereka selalu fight-nya kepisah-pisah. Sendirian di atas ada Estesio jalan sendiri, di bawah tadi bandnya juga sendirian lagi, dan itu yang dicari oleh Kim. Wah, itu pas banget sih. Tarikannya begitu indah. Regging sentrumnya juga connect tadi kepakian, tapi shutdown juga udah langsung dilakukan. Tonapart memorinya, satu hit terakhir. Daro Seven masih bisa masuk ke dalam base turret-nya. Wow, damage juga dikeluarkan dari Amuni terhadap Prime. Apakah dia bisa menumbangkannya dia juga? Tapi kayaknya ini Kid mau berusaha untuk lebih main disiplin, mau memain turret. Di sini kita bisa melihat mereka sudah menuju ke lane-nya masing-masing, berusaha untuk nge-clear minionnya mereka masing-masing. Dan saat ini 6 menit, hampir 7 menit, kita bisa melihat perbedaan gold sudah 6.000 di tangannya Kid. Nih pemain dari GX mereka masih bersama-sama 1, 2, 3, 4. Mereka harus udah nggak bisa lagi pisah-pisah sih kayak gini. Betul, Om Awa. Nggak bisa lagi Om Awa. Tapi kalaupun mereka harus berkumpul bersama, mereka masih belum punya gold untuk beli item. Yep. Salah satu permasalahan lagi dan lagi untuk GX Squad terulang di game yang kedua. Mereka nggak punya spacing sama sekali untuk bisa melakukan farmingan, dan bahkan Cecilion ini harus mengambil jatah dari gold laner mereka. Space-nya diambil. Yap, sementara itu Daro Seven-nya juga nggak bisa melakukan banyak hal. Dante ditabrak langsung dengan satu Regging Sandstorm. Untungnya ada His yang berdekatan dengan dirinya, menambahkan darah yang begitu banyak. Namun gagal kali ini dari Khalid untuk bisa mendapatkan satu jungler dari GX. Ya, Mikey dengan itemnya dia juga udah jadi Twin Blade. Shadow Twin Blade ada di sana pastinya lebih sakit lagi. Dan ini GX mereka udah nggak bisa gerak sama sekali. Mereka udah ke pin out di base mereka. Lagi semua, dan lagi ya, semua objektif outer ini bakal diamankan oleh Kid dengan sangat cepat sekali.
Nih damage-nya udah kalah juga. Coba dari sisi level mereka apalagi tertinggal banget. Tapi Luis coba lihat memancing keributan. Dia tepat berdiri di depan dari pagar perumahan yang dimiliki oleh GX Squad. Di bagian tengah darah nggak begitu banyak dimiliki oleh Prime. Lexusnya itu hanya memancing adanya satu paling Sarmon tadi. Dan mereka bener aja berhasil untuk men-trigger. Sanguin Claw-nya connect, Bending Pack-nya juga connect. King-nya berhasil kabur ke bagian belakang. Tahun 4 memorinya hampir aja bisa mendapatkan Dante. Untung His bisa memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Untung masih bisa ya, tapi kita bisa melihat kalau Tekashi itu tadi ke pick off itu over commitment banget ya. Ini kita harus berharap juga dari Kid juga jangan terlalu over commit dan jangan terlalu over confident karena blunder kayak gitu langsung bisa diambil alih lagi dari GX Squad apalagi dengan shutdown gold dan segala macam itu. Tapi namun begitu Kid masih memegang kendali, masih memegang 8.000 gold di atas GX Squad. Kalau memang mata ini akan sangat bersinar-sinar apabila ngelihat darah lawan tuh tinggal 1 bar, ya kan? Pasti pengen banget kejar, itulah yang harus mereka antisipasi jangan sampai karena hal-hal tersebut malah terjadi blunder yang bisa membalikan keadaan. Apalagi ada Estes-nya juga bisa create miscalculation ya. Yang kayak tadi tuh. Tinggal 1 bar lagi dilompatin lah darahnya nambah ada Estes. Nggak bisa balik lagi tuh dia nggak bisa terbang lagi tuh. Iya benar banget. Tapi untuk objektif ini bakal diamankan lagi ya untuk lore-nya ini udah ya itu, seperti yang kita bahas spacing untuk GX Squad ini akan seperti apa? Mereka tuh cuma megang kayak 25% dari mapnya. Iya. 25% juga itu mereka hanya melihat. Tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa berdiri diam di tempatnya saja. Mau keluar juga sulit. Coba lihat, mereka hanya memiliki 3 inhibitor turret aja di atas. Wave minionnya ditahan terlebih dahulu. Mereka ingin menabrak masuk sekaligus dengan wave minion yang lebih banyak. 2 wave minion akan ditumpuk di tengah. Begitu pula mereka hanya melihat-lihat aja tanpa mengclear terhadap wave minion tersebut. Mereka ingin masuk sekaligus dari 2 arah yang berbeda nih. Bener banget, dan 10 menit juga sama dengan 10.000 gold. Wow. Dan kita bisa melihat di sini teman-teman dari Kid udah berusaha untuk mulai siege yang mereka mau mengutarakan terhadap teman-teman dari GX Falling Star Moon untuk nge-clear minionnya. Mereka cuma bisa cuma bisa nge-clear juga sih. Takut maju blunder, ke take down nanti one straight push. Nih gimana ya, mereka dilema juga nih. Bad Impact-nya udah diharapkan di sini akan bisa banyak membantu rekan-rekannya, udah dikeluarkan, tapi Lordnya udah nggak kuat lagi. Lordnya langsung menghilang. Ada Luis yang bergerak maju ke bagian depan memberikan damage yang dilompati langsung dengan Falling Star Moon. Udah ada 2 orang yang langsung dimiliki oleh Kane, mendadak hilang namun cukup cepat. Hanya saja dari King-nya masih ingin lebih. Ada double kill juga yang berhasil didapatkan oleh Lilia kali ini. TKC-nya tertinggal di bagian belakang. Sanguin guard-nya ini yang sangat-sangat hebat sekali, tepat waktu. Wow, 2 orang. Oh, tapi kita bisa melihat damage dari seorang King bisa menumbangkan 1 member, 2 member. Apakah bisa 3 member? Tapi bisa ditahan oleh teman-teman GX. Tapi lihat di base-nya Pak Pulung. Sedikit lagi Yatonya. Walaupun dia udah berada di dalam satu pesta arena, tapi tetap menjadi korban juga dimiliki oleh Kane. Kane-nya masih ingin lebih, King-nya pulang, Prime-nya juga sedikit mundur karena pemain-pemain dari GX Squad sudah mulai berdatangan. Untung Amuni bangun ya. Iya loh, Quicksand Guard-nya juga tadi pas banget loh di situ dia bawa. Kurang last hit tadi Quicksand Guard dan juga base-nya udah posisi. Dan Iya. dia. Gua sampai tadi ngomongnya Sanguin Guard. Sanguin. Karena ngelihat si Cecilian ngeluarin Sanguin Claw, ngelihat yang satu Quicksand, lah digabungin jadinya. Aduh. Mike-nya ada di atas, siapa yang akan menjadi korban? Dapat Darajo. Ada 1 korban berhasil langsung diamankan dan itu adalah Esmeralda. Plexus-nya pun kali ini dikeluarkan. Coba lihat di saat mereka keluar dari satu tempat mereka respawn, darahnya langsung terkikis habis. Ini dia menit ke-12, akankah menjadi momok mematikan bagi pemain-pemain GX karena web minion udah mulai ada di bagian tengah. Sakit banget tadi barusan. Damage seperti apa itu? Sanguin Claw-nya gak kenakan siapapun, tapi Luisnya berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar aja, menit 12 adalah menit yang sangat mematikan bagi GX Squad. Congratulations Kid untuk bisa melaju ke bracket selanjutnya. Dan juga good game, well play bagi GX Squad karena sudah